Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Rabbuna Jalla wa Ala dalam majelis ilmu yang berbarakah untuk melanjutkan kajian kita pada pembahasan 40 hadis seputar kesucian hati. Mudah-mudahan dengan kita ngaji hadis-hadis ini bisa membersihkan hati kita yang kotor, bisa melembutkan hati kita yang keras, yang membeku dan membatu. Karena salah satu faktor utama untuk melembutkan hati dan membersihkan hati adalah dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Dan seperti yang sering kita sampaikan, bahwa membersihkan hati dari kotoran-kotoran, baik itu kotoran syirik, bid'ah, maksiat, baik berupa hasad, berupa riya dan lain sebagainya, ini jauh lebih penting daripada membersihkan pakaian dan membersihkan badan kita dari kotoran. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk semangat ngaji ilmu agama, ya, karena dengan ngaji ilmu agama insyaallah taala kita akan meraih hati yang bersih, hati yang jernih. Kita lanjutkan hadis yang ke-20 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-20, mulia dengan tawadhu dan memaafkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah. Nama asli beliau siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Dan beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, 5.000 hadis lebih. Makanya beliau dijuluki Rawiyatul Islam, perawi Islam, karena beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Semoga Allah SWT meridhoinya, ya. Dan ini salah satu keutamaan Abu Hurairah, karena beliau banyak meriwayatkan hadis sehingga beliau pun banyak didoakan, seakan-akan beliau masih hidup, ya. Coba, beliau sudah lama meninggal dunia, tapi hadis-hadis yang beliau riwayatkan, ilmu yang beliau sebarkan, ya, terus bermanfaat. Bahkan kita yang sudah berabad-abad datang setelah Abu Hurairah mengingat namanya, ya, dan mentransfer doa yang ini akan menjadi pahala bagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Maka semoga Allah SWT meridhai Abu Hurairah dan para sahabat Nabi yang lainnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa setiap kali disebut nama Nabi hendaknya bagi kita untuk bersalawat, karena ini salah satu faedah kita ngaji ilmu agama. Salah satu kita faedah menghadiri majelis ilmu adalah kita akan sering bersalawat. Ya, setiap kali disebut nama Nabi, setiap kali kita mendengar nama Nabi, kita bersalawat. Jangan bakhil, jangan pelit untuk bersalawat. Ya, Nabi bersabda, al-bahilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang disebut nama saya tapi dia tidak bersalawat. Karena salawat ini amalan yang ringan, tapi pahalanya besar. Nggak nyampe 2 detik. Sallallahu alaihi wasallam, 2 detik, ya, tapi pahalanya sangat besar sekali.
ya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya sekali salawat dengan 10 kali lipat. Dan Nabi SAW mengabarkan orang yang paling dekat dengan saya besok di hari kiamat di surga adalah orang yang paling banyak bersolawat, ya, karena Nabi SAW banyak berjasa, banyak berbuat baik kepada kita. Beliau adalah sosok yang merindukan kita dan selalu mendoakan kita dalam setiap sholatnya, ya. Semoga salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, ma naqasat shadaqatun min mal. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi affin illa izza. Dan tidaklah Allah menambahkan sifat pemaaf kepada seorang hamba kecuali akan menjadikannya mulia. Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu. Dan tidaklah seorang hamba tawadhu, merendah, kecuali, ya, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya. Dalam hadis ini ada 3 sifat mulia, ya, yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian, anjuran 3 sifat ini, maksudnya adalah motivasi agar kita menghiasi diri kita dengan sifat-sifat tersebut. Sifat yang pertama yaitu, ya, beliau di sini memberikan keutamaan tentang sedekah. Maka ini anjuran bagi kita agar kita gemar bersedekah, semangat untuk bersedekah. Yang kedua, keutamaan memaafkan, ya, memaafkan kesalahan orang lain, baik itu keluarga kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, ya, atau tetangga kita, kerabat kita, sahabat kita. Dan yang ketiga adalah, ya, keutamaan tawadhu. Keutamaan tawadhu. Tawadhu yaitu merendah, baik merendah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menerima kebenaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, atau merendah kepada manusia dengan tidak meremehkan dan merendahkan mereka. Tapi kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah anjuran sedekah. Bahkan yang menarik di sini, Nabi SAW mengatakan sedekah itu tidak mengurangi harta. Padahal kalau pakai hitung-hitungan matematika, sedekah itu mengurangi. Kita misalkan habis gajian, ya, dapat gaji 5 juta, 1 juta kita sedekahkan. Secara matematika kelihatannya apa? Berkurang, ya. Tapi rizki itu tidak bisa pakai matematika. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghancurkan riba. Padahal riba itu kelihatannya apa? Bertambah. Ya, misal ada orang mengatakan, saya hutangi kamu 10 juta, tapi kamu harus mengembalikan 12 juta. Kelihatannya bertambah, tapi Allah mengatakan apa? Yamhaqullahu riba. Allah hancurkan riba, sekalipun nampaknya bertambah. Wa yurbis shadaqat. Tapi Allah SWT menumbuhkan, menambahkan sedekah, walaupun sedekah kelihatannya berkurang. Jadi dalam masalah harta, dalam masalah rizki, jangan menggunakan logika matematika dunia. Makanya rizki itu nggak bisa pakai logika matematika. Ya, kadang ada orang yang lulusan SD rizkinya lebih banyak daripada yang lulusan S3, ya kan? Nah, ada yang lulusan SMA jadi bos teman-temannya yang S3, bosnya lulusan SMA, ya. Tapi karyawannya ada dulu teman-temannya yang melanjutkan sampai ke luar negeri, sampai S1, S2, S3, tapi bosnya cuma lulusan SMA. Jadi rizki itu seperti itu, ya, kawan. Oleh karenanya ini memberikan dorongan, motivasi kepada kita agar kita bersemangat untuk apa? Sedekah, ya. Dan ini butuh keberanian,
Karena setan seringkali menggoda kita untuk tidak bersedekah, menakut-nakuti kita dengan kefakiran dan kemiskinan. Ya, ingat, setiap harta yang kita keluarkan, yang kita belanjakan dalam ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang sia-sia. Ya, jangan khawatir, karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Nabi SAW pernah bersabda, "Lau anna ibna Adam haraba min rizkihi kama yahrabu minal mauti la adrakahu rizkuhu kama adrakahul maut." Andaikan anak Adam itu lari dari rizkinya sebagaimana dia lari dari kematian. Ada rizki dia kabur. Ini cuma seandainya, tapi kayaknya kok jarang ya. Ada duit kabur kayaknya jarang. Ya, baik. Seandainya, kata Nabi, ada orang lari dari rizki sebagaimana dia lari dari kematian, rizki pasti akan mendatanginya sebagaimana kematian pasti akan mendatanginya. Kita mungkin tidak tahu alamat rizki kita, tapi rizki kita tahu alamat kita. Maka jangan pernah khawatir. Ya, bahkan di dalam sebuah hadis, orang yang bersedekah akan didoakan oleh para malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, siapa yang sedekah di pagi ini, maka gantilah dengan yang lebih baik. Didoain sama malaikat. Ya, dan para malaikat adalah hamba-hamba yang mustajab doanya, karena mereka adalah hamba-hamba yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari hadis ini adalah anjuran untuk apa? Menjadi pemaaf. Hamba yang pemaaf, gampang memaafkan kesalahan orang lain. Sebagaimana kita yang banyak dosanya, banyak salahnya, seneng kalau dimaafkan. Baik dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pengen dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Atau kita berbuat salah sama orang, kita pengen untuk dimaafkan. Maka begitu juga ketika ada orang lain yang berbuat salah kepadamu, ya, maka hendaknya engkau apa? Memaafkannya. Ya. Banyak keutamaan-keutamaan memaafkan ini. Disebutkan ya di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Di antara keutamaan dari memaafkan ya adalah pertama, pahalanya tidak terbatas. Pahala orang yang memaafkan itu tidak terbatas. Sebagaimana disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 40. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya tergantung kepada Allah SWT. Jadi tidak terbatas dengan batasan tertentu, tapi tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah kita sampaikan ada 3 amalan yang pahalanya tidak terbatas. 1, sabar. 2, puasa. 3, memaafkan. Berdasarkan tadi surat Asy-Syura ayat 40. Dan di antara ya keutamaan memaafkan juga adalah meraih surga dan sifat-sifat orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala setelah mengabarkan bahwa orang-orang yang bertakwa akan masuk surga, kemudian menyebutkan dalam surat Ali Imran ayat 134 sifat-sifat orang yang bertakwa yang diberi kabar gembira dengan surga itu bagaimana? Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka itu adalah orang-orang yang menahan emosi mereka, nggak gampang marah, tidak temperamen. Ya, mereka menahan emosi, menahan amarah. Yang kedua, wal afina 'anin nas, suka memaafkan kesalahan orang lain. Ya, dan yang ketiga, Allah SWT mencintai orang-orang yang berbuat baik. Menarik, pernah diceritakan ada seorang
budak pernah membuat jengkel ya siapa? Seorang ulama us-salaf. Ada seorang ulama us-salaf dibikin jengkel sama budaknya. Tapi pinter budaknya. Setelah bikin jengkel ulama tersebut, dibacain ayat ini. Dia baca ayat ini. Wal kadhiminal ghaidha. Orang yang beriman itu, orang yang bertakwa itu apa? Menahan amarahnya. Akhirnya ulama tadi mengatakan, ya sudah, saya tahan emosi saya. Wal afina aninas, dilanjutin. Dan dia suka memaafkan kesalahan orang lain. Ya udah, saya maafin kamu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kata ulama tadi, ya udah, sekarang saya merdekakan kamu. Masya Allah, udah bikin jengkel malah dimerdekakan. Ya, itulah akhlak para ulama as-salaf. Ya, dan di antara keutamaan memaafkan juga ayyuhal ikhwah adalah menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Ya, dan rahmatnya. Sebagaimana ya di dalam surat An-Nur ayat 22, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ya ayat 14, wa an ta'fu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya, jika kalian memaafkan dan meminta ampun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya Maha mengampuni lagi Maha menyayangi. Ya, Maha menyayangi. Demikian juga dalam surat An-Nur ayat 22, kata Allah Subhanahu wa taala, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Ya, wa'fu wasfahu. Mintalah maaf, berikanlah maaf. Apakah kalian tidak pingin jika Allah SWT mengampuni dosa-dosa kalian? Ini berkaitan tentang, dulu turun ayat ini berkaitan tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang jengkel kepada siapa ya? Wal musta'an. Salah satu sahabat Nabi SAW yang dia ini adalah ditanggung oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, tapi dia termasuk yang menuduh ibunda Aisyah berzina. Karena terbawa isu orang-orang munafik, dia ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan. Akhirnya turun ayat yang mulia ini yang menegur sahabat Abu Bakar As-Siddiq, jangan sampai dia tidak memaafkan, karena dia sudah minta maaf, dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maafkanlah. Apakah kalian tidak pingin ya jika Allah SWT mengampuni kalian? Kata Abu Bakar, ya, setelah turun ayat yang mulia ini, maka saya maafkan dia. Ya, Masya Allah, ini menunjukkan ketundukan para sahabat Nabi SAW terhadap Al-Quran. Dan begitulah para nabi. Lihat, para nabi itu nggak ada yang pendendam. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam, ketika saudara-saudaranya yang dulu memasukkan dia ke sumur, setelah minta maaf, dimaafkan. La tathriba alaikumul yaum. Lihat Nabi Muhammad SAW ketika saat Fathu Mekkah, Nabi SAW datang ke Mekkah bersama para pasukannya. Nabi nggak dendam sama orang-orang kafir Quraisy yang dahulu mengusir Nabi, memusuhi Nabi, bahkan mau membunuh Nabi SAW. Ya, tetapi Nabi SAW mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa, pergilah kalian sekarang bebas. Ya, nggak dibunuh oleh Nabi SAW. Ya, seperti Abu Sufyan, ya, dulu menyakiti Nabi SAW, Ikrimah bin Abi Jahal, ya banyak. Makanya jangan kita terpengaruh sama film. Film banyak ngajarkan kita jadi pendendam, ya, dendam kesumat, pembalasan. Wah, biasanya gitu. Ngajarin apa?
ngajarin orang jadi pendendam. Tapi kita ya berdasarkan akhlak Islam, Al-Quran dan hadis Nabi SAW, akhlaknya para nabi, akhlaknya para ulama, mereka bukan pendendam. Ya, tetapi mereka apa? Mengajarkan kepada kita untuk memaafkan. Kata Imam Ahmad, samih akhak, fama yanfa'uka an yu'adziballahu ahadan bisababik. Maafkan saudaramu. Apa faedahnya bagimu jika Allah SWT menyiksa saudaramu karena sebab kamu? Apa faedahnya? Enggak ada faedahnya. Ya, maka maafkan saudara kita. Jangan ungkit-ungkit masa lalu lagi. Mungkin, oh dulu dia begini, dulu dia begini. Setiap orang pasti punya apa? Masa lalu. Setiap orang pasti punya perjalanan yang suram ya sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, selama dia sudah minta maaf, maka hendaknya bagi kita untuk apa? Berusaha menjernihkan hati kita, melapangkan hati kita. Ya. Nah, pernah disebutkan ada seorang ulama ussalaf, dia bermimpi bahwa dia masuk surga. Bermimpi, dan mimpi seperti ini adalah tidak mengapa, tapi bukan sebagai jaminan. Mimpi itu menyenangkan selama itu baik, tapi tidak boleh membuat kita tertipu, karena itu bukan sebuah jaminan. Tapi hanya sekedar sebagai apa? Kabar gembira, memotivasi, nggak apa-apa. Ada seorang ulama ussalaf, dia bermimpi bahwa dia masuk surga. Ketika ditanya, apa yang menyebabkan kamu dia masuk surga? Ya, dia menjawab, karena saya biasa memaafkan orang-orang yang telah berbuat jahat kepada saya, dan saya tidak mengingat masa lalunya. Ya, sambil mengatakan yang lalu tidak boleh untuk diungkit-ungkit lagi. Ya, kita kadang-kadang masih ngungkit luka yang lama. Ya, bahkan terkadang antara suami dan istri. Apalagi istri, masya Allah, punya hafalan yang kuat tuh. Ya, kapan, tanggal berapa, hari, jam berapa, masih diingat kadang. Ya, hati-hati ya, menyakiti dan melukai perasaan istri itu diingat itu. Ya, taib. Intinya ayyuhal ikhwah, hadis ini menunjukkan kepada kita agar kita menjadi seorang yang pemaaf. Dan yang ketiga adalah anjuran bagi kita untuk tawadhu. Ya, dan tawadhu lawan kata dari sombong. Kalau sombong itu kan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ya, apa? Menolak kebenaran dan merendahkan orang. Itu sombong kepada Allah SWT dan sombong kepada manusia. Tawadhu lawan katanya. Berarti tawadhu ada dua macam. Pertama, tawadhu kepada Allah SWT dengan menerima kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, tawadhu kepada manusia, yaitu dengan apa? Kita menghormati orang lain, tidak merendahkan mereka, tidak merasa bahwa diri kita lebih baik daripada mereka. Itulah tawadhu. Ya, itulah tawadhu. Dan sebagaimana dalam hadis Nabi sini, siapa yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya. Jangan dikira orang tawadhu berarti apa? Rendah, tidak. Siapa yang tawadhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Sebaliknya, siapa yang sombong, maka Allah SWT akan merendahkannya. Allah SWT akan menghinakannya. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatan. Ya, termasuk bagi kita ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terutama bagi para penuntut ilmu, ikhwan, akhwat yang udah ngaji. Ya, mari kita berusaha melatih diri kita menjadi orang-orang yang tawadhu. Dengan cara apa? Melatih ya diri kita untuk gampang menerima nasihat, kritikan dari siapapun, baik dari lawan maupun dari kawan. Bahkan walaupun yang menasehati kita lebih kecil daripada kita, anak kita, selama itu adalah kebenaran, terima. Ini berat loh ini. Ya, melatih diri kita untuk menerima apa? Nasihat, kritik, berat.
Apalagi kalau itu dari orang yang kita benci. Maka biasakan diri kita, jangan menolak kebenaran. Ya, latih diri kita, biasakan diri kita menerima nasihat, masukan, kritikan, bahkan berterima kasih kepada orang yang telah memberikan nasihat kepada kita, baik masalah yang besar ataupun masalah yang kecil. Jangan sampai kita menolak kebenaran, ya, cari-cari alasan untuk membela diri. Nabi SAW mengatakan, Inna abghadal kalami ila Allah man qila lahu ittaqillah faqala alaika binafsik. Ucapan yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah orang yang diingatkan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menjawab apa? Urusi dirimu sendiri. Kamu aja masih kayak gitu. Kan sering ini ya. Ada yang mengingatkan kita, alah ngapain ngurusin saya? Kamu aja masih banyak salahnya gitu. Urusi dirimu sendiri. Selama itu benar, latih diri kita untuk apa? Menerimanya. Ya, dan ini penting. Itulah tawadhu, ikhwan. Tawadhu kepada Allah SWT, tunduk kepada kebenaran, tunduk kepada nasihat, tunduk kepada kebenaran dari manapun datangnya. Ya, jangan merendahkan orang yang telah memberikan nasihat kepada kita. Baik. Berikutnya hadis tinggalkan yang tidak bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis ini menunjukkan kepada kita akhlak yang sangat penting, yang sering dilupakan oleh banyak kalangan, termasuk para penuntut ilmu yang sudah ngaji, yaitu apa? Jangan sibuk dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, ngurusi hal-hal yang tidak ada manfaatnya bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Maka ketika kita mau melakukan sesuatu, fikirkan, apa manfaatnya ini buat saya? Manfaat di dunia ataupun di akhirat, apa manfaatnya? Kalau memang bermanfaat bagi dunia kita dan akhirat kita, silakan lakukan. Tapi kalau tidak ada manfaatnya atau madharatnya lebih besar daripada manfaatnya, maka tinggalkan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan contoh-contoh hal-hal yang tidak ada manfaatnya, perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Di antaranya misalkan mempelajari ilmu tapi enggak diamalkan. Itu hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kita punya ilmu, belajar, ikut taklim tapi enggak diamalkan. Itu termasuk hal-hal yang tidak ada manfaat. Apa artinya ilmu kalau tidak diamalkan? Yang kedua adalah orang yang beribadah tapi enggak ikhlas dan tidak ittiba. Enggak ada faedahnya. Orang beribadah capek, ya, dia mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya, mengorbankan tenaganya, tapi ternyata tidak ikhlas dan tidak ittiba. Ini harus kita tinggalkan karena hanya bikin capek kita tapi nggak ada manfaatnya. Di antara contohnya juga adalah harta yang tidak diinfakkan, ngumpulin harta, ngejar harta tapi tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, disimpan aja hanya sekedar sebagai ya pajangan. Ya, ini nggak ada manfaatnya juga. Taib. Dan masih banyak lagi hal-hal yang tidak ada manfaatnya yang perlu kita tinggalkan. Di antara yang tidak ada manfaatnya juga nanya hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nanya hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Contoh misalkan nanya, besok mungkar nakir nanyanya pakai bahasa apa ya? Bahasa Sunda apa bahasa Jawa? Apa bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Timbangan besok di akhirat, timbangannya dari emas atau dari perak?
Ya, tongkatnya Nabi Musa dari kayu jati atau yang lain. Ya, anjingnya Ashabul Kahfi, anjing Rusia atau anjing betina atau anjing jantan. Apa faedahnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak ada manfaatnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni. Tinggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Atau membahas hal-hal yang enggak ada manfaatnya. Membahas hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Misalkan kapan kiamat, memprediksi kapan kiamat. Apa faedahnya? Karena tidak ada yang tahu kapan kiamat kecuali hanya Allah SWT. Ada sebagian orang menyibukkan dirinya nanti perkiraan kiamat, perkiraan akhir zaman, umur dunia, ya, seperti perbuatan ustadz-ustadz akhir zaman. Nah, ini nggak ada manfaatnya. Yang paling penting itu menyibukkan diri kita, bekal, siapkan bekal kita. Makanya ketika ada seorang sahabat Nabi tanya sama Nabi kapan kiamat, Nabi nggak jawab. Apa? Kata Nabi SAW, "Madza a'datta laha?" Kamu nanya-nanya kiamat, emang apa yang sudah kamu siapkan untuk kiamat? Nabi nggak jawab, karena itu nggak bermanfaat. Jibril saja nggak tahu, Nabi Muhammad saja nggak tahu kapan kiamat. Ngapain sibuk-sibuk ngurusin prediksi kapan kiamat? Nah, ini penting. Ya. Di antara contoh juga, ayyul ikhwah, hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Debat masalah-masalah, ya, seperti banyak di media sosial, hal-hal yang nggak ada manfaatnya, menghabiskan waktu kita debat, tengkar, ya, tentang hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Contoh misalkan, mana yang lebih duluan, ayam dulu apa telur dulu? Kadang debat, terus faedahnya apa? Mau telur dulu atau ayam dulu, faedahnya apa? Apakah menambah iman kita? Nah, tinggalkan. Itu hanya bikin kita malah apa? Ribut, malah tengkar, akhirnya malah mengeraskan hati kita. Dan betapa banyak, ya, perdebatan-perdebatan tidak ada manfaatnya di media sosial. Apalagi tengkar dunia, apa istilahnya, dunia persilatan, ya, banyak tengkar, debat, ngabisin waktu. Makanya benar kata sebagian orang, ya, debat di media sosial itu seperti nguras air laut. Ngurasnya, bikin capek, pegel, habisin waktu, nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Termasuk juga ayyuhal ikhwah, hal yang tidak ada manfaatnya, yaitu apa? Ngurusin, kepo tentang, ya, urusan pribadi orang lain. Ini banyak juga, kepo ngurusin rumah tangga orang. Ya, apa manfaatnya? Ada orang ribut, ya, ngurusin rumah tangga orang lain. Wah, ini lagi ada masalah. Rumah tangga sendiri berantakan juga. Dia ribut tentang rumah tangga orang lain, rumah tangga dia sendiri berantakan. Ya, makanya orang kalau sibuk sama aib orang lain, biasanya dia lupa tentang aibnya sendiri. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk waspada. Tapi kalau kita tidak boleh untuk sibuk dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, maka sebaliknya, hadis ini memberikan faedah penting. Sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau nggak boleh menyibukkan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, berarti sibukkan diri kita itu dengan hal yang positif. Karena kita harus sibuk. Karena kalau nggak disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, akhirnya tergoda oleh setan, sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sibukkan diri kita. Sibuk itu bagus, asalkan sibuknya untuk hal yang bermanfaat. Kalau antum sibuk itu bagus. Makanya kalau kita punya anak nggak punya kesibukan, bahaya. Anak muda misalkan, dia nggak punya kesibukan, nganggur, pengacara, ya, pengangguran banyak acara, lontang-lantung nggak jelas, itu malah berbahaya, Pak. Mendingan sibukkan dia. Mungkin sibuk kerja, sibuk olahraga, sibuk membaca. Yang penting dia sibuk. Itu lebih bermanfaat daripada kalau dia banyak kosongnya.
Kalau banyak kosongnya, maka akan gampang tergoda oleh setan. Ya, paling gampang, coba kita kalau misalkan buka HP atau buka internet. Kalau kita nggak sibuk punya tujuan, ya, tujuan ketika buka ini, maka akan gampang tergoda untuk buka hal-hal yang negatif. Tapi kalau antum sibuk, ya, akhirnya apa? Nggak terfikirkan, ya, nggak punya waktu untuk membuka hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Baik, insyaallah taala nanti kita lanjutkan setelah salat. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, hadis yang ke-22, menahan amarah dan emosi. An Mu'adz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Mu'adz bin Anas al-Juhani bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadhama ghaidan wa huwa qadirun ala ayyunafidhahu da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu min ayyil khuril aini sya'a." Barang siapa yang menahan emosinya, menahan amarahnya, padahal dia mampu untuk melampiaskan emosi tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebut dan memujinya pada hari kiamat kelak di hadapan seluruh makhluk, hingga dia diberi pilihan memilih bidadari yang dia suka. Itu diberi pilihan untuk masuk surga dari pintu mana saja, keliru ya. Yang benar terjemahannya disuruh memilih bidadari yang dia suka. Ya. Nanti akan dikasih tawaran bidadari-bidadari, dipersilahkan mau milih yang mana. Masya Allah. Taib. Hadis ini ayyul ikhwah tentang keutamaan apa? Menahan amarah dan menahan emosi. Ini akhlak yang sangat penting sekali. Ya, akhlak yang sangat penting. Kenapa? Karena orang yang tidak bisa menahan amarah, yang tidak bisa menahan emosi, maka akan mengeluarkan kata-kata yang kotor dan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dia sesali di kemudian hari. Makanya biasanya orang yang tidak bisa mengontrol emosinya, amarahnya, dia akan menyesal di kemudian hari, dan penyesalan selalu di belakang. Kalau di depan katanya namanya pendaftaran, ya. Nah, betapa banyak orang ketika dia tidak bisa menahan emosi, akhirnya apa? Keluar kata-kata kotor, kata-kata kebun binatang. Kemudian tidak cukup kata-kata kotor saja, tangan mungkin namper, mungkin mecahin kaca, mungkin banting ini, banting itu. Mungkin yang paling parah lagi jika sampai kemudian apa? Melakukan pembunuhan. Orang sudah nggak bisa menahan emosi, bisa nggak sampai kepada taraf pembunuhan? Bisa. Betapa banyak orang pembunuhan itu karena nggak bisa menahan emosi. Disinilah Islam menganjurkan kepada kita agar kita bisa menahan emosi, menahan amarah. Salah satu pesan Nabi SAW kepada salah seorang sahabat yang minta wasiat kepada beliau, apa kata Nabi? La tahdhab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Dan di dalam hadis ini Nabi SAW memberikan keutamaan bagi orang-orang yang bisa menahan emosinya, menahan amarahnya, padahal dia mampu melampiaskannya. Seperti seorang suami kepada istrinya mampu, seorang ayah kepada anaknya mampu sebenarnya, atasan kepada bawahan mampu, ya, dia mampu. Beda kalau misalkan dia tidak mampu. Seorang anak kepada bapaknya mau ngamuk gimana lagi, ya, bisa tambah remuk nanti. Seorang istri kepada suaminya, itu beda lagi.
Ini dia mampu sebenarnya untuk melampiaskan kemarahannya, emosinya, tapi dia menahannya. Ya, dia menahannya, dia sabar, dia mengekang. Maka balasannya besok pada hari kiamat, Allah SWT akan memanggilnya. Ya, dipanggil di hadapan para makhluk yang begitu banyak. Kita bisa bayangkan, kita saja nih, kalau antum misalkan dipanggil, disuruh maju, ya, di depan oleh kepala sekolah, oleh seorang tokoh, itu merasa apa? Terhormat. Ini dipanggil oleh Allah SWT di hadapan semua makhluk. Kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi disuruh milih bidadari yang dia suka. Masya Allah. Nih. Ya, disuruh milih. Bukan cuma dikasih, nih bidadari satu, mau nggak mau ya udah ini. Enggak. Nih disuruh milih. Artinya apa? Pilihannya apa? Banyak. Ya. Dan ini tentu keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang bisa apa? Menahan emosi, menahan amarah. Dan ini penting, ikhwan, ya, terutama pada saat-saat ini di mana lagi viral apa? KDRT. Ya. Lagi banyak kasus apa? KDRT. KDRT itu dikarenakan salah satu sebabnya karena nggak bisa menahan emosi. Mungkin karena himpitan ekonomi, mungkin karena nakalnya anak, mungkin karena kenakalan istri, tapi dia tidak bisa mengendalikan emosinya, akhirnya terjadi apa? KDRT. Ya, oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk memiliki sifat ini. Dan ini sifat yang sangat terpuji, terutama bagi kaum laki-laki. Kaum laki-laki itu diberi oleh Allah SWT kepemimpinan, kekuatan. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Kita dijadikan oleh Allah SWT sebagai pemimpin. Tapi bukan berarti kita semena-mena dengan kepemimpinan kita. Ya, tetapi hendaknya bagi kita untuk meletakkan pada tempatnya. Ya, dengan tidak semena-mena kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Laisa syadidu bis-sur'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Orang yang kuat itu bukan pegulat, tetapi yang kuat itu adalah yang bisa menahan nafsunya tatkala dia marah, yang bisa menahan emosinya. Itu orang yang kuat. Ya, bukan yang berotot, bukan yang pamer dia bisa angkat ya besi, ya nge-gym tiap hari, tidak. Tetapi yang paling kuat adalah yang bisa menahan apa? Amarahnya, yang bisa menahan emosinya. Bagaimana caranya supaya kita bisa menahan emosi kita? Ya, yang pertama adalah ya membiasakan diri kita memiliki sifat lemah lembut. Biasakan diri kita punya sifat lemah lembut. Disinilah kenapa Islam menganjurkan kepada kita untuk apa? Memiliki sifat lemah lembut. Kata Nabi SAW, "Idza aradallahu bi ahli baitin khaira adkhala fihim rifq." Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada sebuah rumah tangga, maka Allah SWT akan memasukkan apa? Kelemah lembutan di tengah-tengah mereka. Makanya di dalam agama Islam kita dianjurkan untuk berlemah lembut, terutama kepada keluarga kita. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istri kalian dengan baik. Istausu bin nisa'i khaira. Ya, berlemah lembutlah kalian kepada para wanita. Ya, bahkan Nabi SAW menggambarkan rifqan bil qawarir, berlemah lembutlah kalian dengan botol-botol kaca, gelas-gelas kaca, yaitu para wanita. Kita ini gelas kaca ini yang saya bawa ini. Ya, kita harus berlemah lembut, berhati-hati. Ini kalau saya nggak bawahnya hati-hati, pecah, ya. Dan kalau sudah pecah,
sulit untuk ya mengembalikannya. Begitulah wanita. Kita harus hati-hati ya terhadap perasaan mereka, melukai hati mereka. Itu anjuran dari Nabi SAW. Ya. Jadi ini butuh untuk membiasakan diri kita sebelum terjadi. Sebelum terjadi. Kalau kita sudah biasa lemah lembut, kalau kita sudah biasa sabar, tenang, ya. Ketika terjadi hal-hal yang bikin kita emosi, kita bisa apa? Ya, bisa untuk menahan emosi kita. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi akhlak yang mulia. Minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia itu ikhwan, rizki yang Allah anugerahkan enggak kepada sembarangan orang. Hanya orang-orang pilihan yang diberi rizki ini. Ya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi apa? Allahumma hdini li ahsanil akhlak, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya wa anugerahkan kepadaku akhlak yang mulia. Tidak ada yang memberikan kepadaku akhlak yang mulia kecuali hanya Engkau. Jadi minta sama Allah SWT supaya kita diberi akhlak yang mulia ini. Ya. Kemudian yang ketiga, hendaknya bagi kita kalau tadi sebelum terjadi ya. Yang ketiga, kalau sudah emosi, ta'awud. Katakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, a'udzubillahi minasyaiton. Kenapa? Karena emosi, amarah itu dari setan. Ya, dengan kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, maka Allah SWT akan apa? Menghilangkan godaan setan tersebut, was-was setan tersebut yang menyuruh kita untuk emosi, yang menyuruh kita untuk marah. Ya, makanya Nabi SAW pernah melihat ada dua orang yang berantem sampai kelihatan uratnya, orang lagi kenceng gitu ya, lagi berantem. Maka Nabi SAW mengatakan, saya tahu seandainya ya dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mengucapkan kalimat tersebut, maka akan hilang amarahnya. Akhirnya disampaikan ucapan Nabi tersebut kepada orang tadi. Kamu dengar nggak? Tapi Nabi mengatakan apa? Ya, katakan apa? Ta'awud, niscaya akan hilang amarahmu. Tapi orang lagi marah, dikasih dalil biasanya malah, nah ini. Makanya orang tersebut disampaikan hadis tadi, dia ngomong apa? Lastu bimajnun. Emang saya gila, Pak? Disuruh ta'awud. Nah, tapi Nabi nggak marah. Ini memberikan kepada kita faedah penting. Jangan masukkan hati omongan orang yang lagi emosi. Ini faedah penting. Jangan masukkan hati orang yang lagi apa? Emosi. Antum lagi berantem sama istri, ya, suami sama istri lagi berantem. Biasanya keluar kata-kata yang menyakitkan. Kalau antum masukkan di dalam hati ucapan-ucapan yang keluar saat emosi, akhirnya yang terjadi apa? Dendam, sakit hati, ya, nggak bisa hilang. Tapi kalau antum memaklumi, ya maklumlah orang lagi apa? Emosi, ya. Nabi saja tadi, ini orang kalau dia dalam keadaan sadar, ini sebuah kekufuran ini, karena dia berarti menentang ucapan Nabi SAW, tidak mau menerima hadis Nabi. Tapi Nabi SAW memaklumi orang lagi apa? Marah, orang lagi emosi. Masya Allah. Maka ini faedah penting juga bagi kita, ya, baca ta'awud ketika kita lagi emosi. Kemudian yang keempat, hendaknya bagi kita untuk ganti posisi. Ganti posisi. Maksudnya kalau yang pertamanya berdiri, hendaknya apa? Duduk. Kalau duduk tapi belum hilang juga, hendaknya apa? Berbaring. Kalau berbaring masih belum hilang juga, ya, dikunci di kamar. Ya, maksudnya pokoknya menjauh. Ya, menjauh. Makanya orang kalau lagi berantem hendaknya dipisah, menjauh. Karena kalau dia masih dekat, terpancing lagi emosinya. Ya,
dia terpancing lagi. Jadi ganti posisi. Kemudian diam. Jangan banyak ngomong. Kalau perlu istighfar, ya ta'awud, diperbanyak. Sholawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Adapun kalau kita masih ngomong terus, ya, nah ini akan membangkitkan apa? Amarah dari ya yang dicetuskan oleh setan. Dan yang kelima, yaitu hendaknya bagi kita untuk mujahadah. Mujahadah itu maksudnya adalah melawan. Ya, melawan. Yang namanya orang marah itu biasanya susah untuk mengendalikan, tapi kita harus melawannya. Makanya kata Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan dipelajari, dan lemah lembut itu dengan memaksakan untuk lembut. Belajar, dibiasakan untuk lemah lembut. Jangan kemudian beralasan, saya dari dulunya memang temperamen kok, nggak bisa dirubah. Siapa bilang nggak bisa dirubah? Ada sebagian orang itu ya beralasan dengan apa? Dengan watak saya memang seperti ini dari dulu. Atau kadang-kadang beralasan dengan saya memang orang mana misalkan? Saya orang ini misalkan. Orang mana yang biasanya temperamen? Woi, jangan nyebut lah ya. Nanti ada yang tersinggung ya. Misalkan ya, memang orang begini biasanya temperamen misalkan. Jangan. Ya, semua kita bisa memperbaiki. Semua kita bisa berubah. Akhlak itu kata para ulama ada dua. Ada akhlak bawaan. Ada akhlak bawaan. Yang kedua ada akhlak yang dilatih. Bisa berubah kalau kita melatihnya. Ya. Jangankan manusia, hewan saja kalau dilatih bisa apa tidak? Bisa. Ya. Hewan yang buas itu bisa jinak. Mungkin kita pernah lihat di atraksi-atraksi, itu binatang buas itu bisa jinak. Mungkin pernah lihat ada monyet atau kera, kadang disuruh ke pasar, kadang disuruh cermin, kadang disuruh nyisir. Kok bisa gitu kan? Disuruh sholat juga? Yang takbir siapa? Baru tahu saya bisa sholat. Ya mungkin saja. Apakah dia bisa? Bisa. Kenapa dia bisa? Dilatih. Dia nggak bisa langsung istilah langsung gitu ucuk-ucuk bin salapin gitu. Nggak mungkin. Ya, itu dilatih. Karena terus menerus maka bisa. An-nafsu katifli syabba ala hubbir radha'i wa intuftimhu yang fatim. Hawa nafsu manusia itu seperti bocah kecil yang sukanya nyusu sama ibunya. Tapi kalau disapih, dipaksa, disapih gitu ya, lama-kelamaan bisa juga. Mungkin awal-awalnya agak berat gitu ya. Anak yang baru disapih itu berat awalnya. Tapi lama-kelamaan bisa. Adik-adik, artinya semuanya butuh apa? Ya, butuh latihan. Sebagian ulama pernah mengatakan, saya melatih diri saya 40 tahun lamanya, baru saya bisa istiqomah dalam ibadah kepada Allah SWT. 40 tahun melatih diri. Ini menunjukkan kepada kita ayyuhal ikhwah bahwa kita harus apa tadi? Mujahadah. Ya, melatih diri kita, membiasakan diri kita, dan itu butuh perjuangan. Tapi berikutnya, jangan ada hasad dan permusuhan di antara kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la tahassasu wa la tajassasu, jangan kalian cari-cari kesalahan. Ya, cari kesalahan orang lain, nyari-nyari kayak detektif, ya, nyari kesalahan orang lain. Dan yang paling parah,
Sibuk ngurusi cari kesalahan orang lain tapi lupa sama kesalahan dirinya sendiri. Sahabat Anas bin Malik mengatakan, "Idza aradta an tadhkura aiba ahik, fadhkur aiba nafsik." Kalau kamu ingin menyebut aib saudaramu, maka ingatlah aibmu sendiri. Ya, maka ingatlah aibmu sendiri. Jangan sampai kita seperti peribahasa apa? Apa itu? Kuman di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata ya tak kelihatan. Gajah yang besar di pelupuk mata nggak kelihatan, tapi kuman di seberang lautan kelihatan. Banyak orang seperti itu apa tidak? Ya, dia aib orang, kesalahan orang sekecil apapun tahu dia, tapi aibnya dia sendiri dia nggak ngurusi. Sibuk ngurusi aib orang, tapi subuh ya ketiduran terus. Nah ini dia lupa akan aibnya sendiri. Oleh karenanya betul kata sebagian ulama ussalaf, Aun bin Abdillah rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, saya menilai orang yang sibuk dengan aib orang lain adalah karena dia lalai dengan aib dia sendiri. Orang yang sibuk dengan orang lain itu adalah karena dia lalai terhadap aib dia sendiri. Wala tahasadu, ini yang menjadi pembahasan kita. Jangan kalian saling hasad, saling iri. Wala tadabaru, jangan kalian saling bertolak belakang. Tadabur itu maksudnya kalau lagi berjumpa kemudian apa? Tidak saling menyapa, saling membelakangi. Kadang-kadang sebagian orang karena ada kedengkian, lagi nggak saling nyapa, kalau ketemu la salam wala kalam, nggak salam, nggak nyapa, ya pura-pura cari jalan yang lain, gitu ya, pura-pura nelpon padahal nggak ada yang ditelepon. Ya. Nah, wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba yang bersaudara. Masya Allah, ini indahnya agama Islam, menganjurkan kepada kita untuk bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang yang beriman itu bersaudara. Kita itu diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti saudara, kayak sama kakak kita, kayak sama adik kita. Gimana sih sama kakak sama adik? Ya harus saling mencintai, harus saling bahu-membahu, membantu. Begitulah sesama saudara kita. Ya, hendaknya bagi kita untuk saling mencintai, tidak boleh saling bermusuhan, tidak boleh saling iri hati. Baik. Dan yang menjadi pembahasan kita di sini adalah hasad. Wala tahasadu, jangan kalian saling hasad. Apa yang dimaksud dengan hasad? Hasad adalah karahatu nikmatillahi alal ghair. Ya, membenci nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain. Kita nggak senang tatkala sahabat kita, tetangga kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya hasad. Ya, temennya misalkan punya mobil baru, langsung panas. Ya, tetangganya punya rumah baru, AC baru, panas. Ya, temennya punya istri baru, panas. Kadang ada sebagian orang seperti itu ya. Ya, nggak seneng kalau orang lain mendapatkan apa? Nikmat. Ya, itu namanya hasad. Dan hasad ini ayyul ihwa sifatnya orang-orang Yahudi. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Ya, kebanyakan ahlul kitab menginginkan agar kalian murtad setelah iman kalian, menjadi orang-orang yang kafir. Hasadan min indi anfusihim,
karena sifat hasad yang ada pada diri mereka. Jadi sifat orang-orang Yahudi itu apa? Hasad terhadap orang-orang beriman. Maka jangan sampai kita sebagai orang-orang yang beriman malah niru orang-orang Yahudi, sifat orang-orang Yahudi. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Ya. Taib. Dan hasad ini ayyul ihwa banyak mafsadatnya, bahayanya. Di antara bahaya hasad, orang yang hasad berarti dia tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia nggak ridho dengan takdir yang telah Allah berikan kepada orang lain. Orang lain dapat nikmat, wah dia, kenapa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia dapat nikmat? Dia seakan-akan nggak terima dengan takdir. Ya, makanya seorang penyair mengatakan, kul liman dhalla li hasida atadri alaman asa'tal adaba ala Allahi fi hukmihi li'annaka lam tardali bima wahaba. Katakan kepada orang yang hasad kepadaku, tahukah kamu kepada siapa kamu kurang ajar? Kamu kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala karena kamu tidak terima dengan takdirnya. Ya. Jadi orang yang hasad itu sama saja dia tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahaya hasad juga adalah apa? Menimbulkan kesedihan, kegalauan, kegundahan dalam hati. Ya. Makanya orang paling galau itu orang yang hasad. Orang yang paling gundah itu orang paling hasad. Setiap kali dia lihat temannya yang dia hasati mendapatkan nikmat, semakin galau, semakin panas, sumpek. Dunia yang luas seakan-akan sempit. Ya, hatinya dongkol, panas. Jadi nggak tenang hidupnya, nggak bahagia hidupnya. Ya, makanya ini salah satu dampak buruk yang harus kita pikirkan ya kawan. Karena kita semuanya tentu pengen hidup kita apa? Bahagia, tenang. Kalau kita pengen hidup bahagia, tenang, berarti hilangkan sifat hasad dari diri kita. Karena hasad menjadikan hidup kita tidak tenang. Ya. Yang ketiga, di antara dampak buruk dari hasad adalah menimbulkan permusuhan dan kezaliman. Orang kalau sudah hasad, nggak suka, akhirnya apa? Cari-cari kesalahan. Kalau sudah hasad akhirnya ghibah. Ya kan? Ghibah, ngomongin orang yang kita hasadin. Ah, dia mah itu kaya itu. Jangan-jangan apa? Itu kayaknya kembar dukun itu kayaknya. Oh, itu kayaknya nyimpen tuyul tuh kayaknya. Suudzon. Ya. Permusuhan. Ya, zalim. Karena ditimbulkan dari apa? Hasad tadi. Kemudian yang keempat, di antara bahaya hasad juga adalah merusak ukhuwah. Merusak ukhuwah. Makanya di sini dalam hadis ini, di akhir hadis setelah Rasulullah SAW melarang kita dari hasad, kata Nabi SAW apa? Wa kunu ibadah wa ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jangan sampai persaudaraan ya yang kita bangun rusak gara-gara apa? Penyakit hasad. Ya. Betapa banyak orang yang bersahabat lama, betapa banyak orang ya yang bertetangga kemudian hancur gara-gara apa? Hasad. Ya, Nabi SAW pernah mengatakan ma tawadasnani fillah summa iftaraqa illa lidzanbin yuhdisuhu ahaduhuma. Tidaklah dua orang yang saling mencintai karena Allah SWT kemudian mereka berpisah, bermusuhan kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satunya. Salah satu dosa adalah hasad. Ya. Dan di antara bahaya dari hasad juga adalah tasabuh sama setan dan tasabuh sama orang-orang Yahudi. Tasabuh sama setan, setan hasad sama siapa? Setan hasad sama Nabi Adam alaihissalam.
tatkala para malaikat disuruh sujud, setan juga disuruh sujud kepada Adam, dia hasad sama Adam. Ya, hasad sama Adam, merasa dirinya lebih hebat. Harusnya Adam yang sujud sama dia. Nah, ini hasad kepada Adam. Taib. Apa obatnya penyakit hasad ini supaya kita terhindar dari hasad ini? Yang pertama tentunya ayul ihwah adalah kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya tauhid. Pentingnya bagi kita untuk bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayyul ihwa, di antara obat dari hasad adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran, termasuk yaitu dari kotoran apa? Hasad. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah bersihkan hatiku. Dan di dalam hadis juga waslul sahimata sodri, ya Allah cabutlah kedengkian, hasad dari dadaku. Ini doa-doa Nabi SAW yang memberikan faedah penting kepada kita, bahwa salah satu kiat untuk biar bersih dan terhindar dari hasad adalah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayyul ihwa, di antara kiat agar kita terbebas dari hasad adalah berbuat baik kepada orang yang yang hasad kepada kita. Hendaknya bagi kita untuk membalas. Ada orang yang telah berbuat jelek kepada kita, hendaknya bagi kita untuk membalas dengan kebaikan. Kejelekan jangan dibalas dengan kejelekan. Tapi akhlak yang baik itu adalah tatkala ada orang yang berbuat jelek kepada kita, tapi kita apa? Membalas kebaikan. Karena sejatinya orang yang rugi itu adalah orang yang hasad kepada kita. Kalau ada orang yang hasad sama kita, sebenarnya dia yang rugi. Kenapa? Karena dengan dia hasad, dia sendiri yang galau, dia sendiri yang sumpah. Yang kedua, dengan dia hasad berarti sama saja dia telah mentransfer pahalanya kepada kita. Kemudian juga ayyul ihwa, di antara kiat agar kita terhindar dari hasad ini adalah hendaknya bagi kita untuk apa? Sabar. Sabar. Hendaknya bagi kita untuk sabar. Dan ini sudah pernah kita bahas tentang pentingnya sabar. Salah satunya adalah sabar dari hal-hal yang tidak mengenakkan kita. Termasuk sabar ketika ada orang yang hasad sama kita. Kita harus menyikapinya dengan sabar. Jangan sampai karena kita nggak sabar, ada orang yang hasad sama kita malah kita jotosin, malah kita santet balik misalkan. Nah, ini bukan solusi yang terbaik. Tapi yang terakhir, hadis yang ke-24, jangan meremehkan dosa. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyatu, wahai Aisyah, iyyaki wa muhaqqiratil a'mal, waspadalah dari meremehkan amalan-amalan. Fa inna laha minallahi taliba, karena amalan-amalan tersebut nanti akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan kepada kita dua faedah penting. Faedah yang pertama, tidak boleh bagi kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena semuanya akan ada totalannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan amal kebajikan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Kita ingat Nabi SAW pernah menceritakan
Ada seorang masuk surga gara-gara menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada kayu menghalangi di jalan, kemudian dia singkirkan. Dia masuk surga gara-gara itu. Ada, diceritakan oleh Nabi juga, seorang pelacur di zaman Bani Israel. Ya, dia diampuni dosanya oleh Allah SWT dan dimasukkan ke surga. Hanya karena apa? Ngasih minum kepada anjing yang kehausan. Bayangkan ini wanita bukan wanita yang baik-baik, wanita kotor, wanita bezina. Kemudian yang dia bantu, yang dia tolong binatang, bukan manusia. Itu pun anjing yang najis liurnya, haram dagingnya kalau dimakan. Tapi ternyata membantunya ketika dia kehausan, kelaparan, ya, itu diceritakan oleh Nabi sebab ya di mana wanita pelacur tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Ini menunjukkan kepada kita faedah penting. Jangan pernah meremehkan apa? Amal kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi amalan yang kita remehkan justru itulah yang membukakan pintu surga untuk kita. Yang kedua, di antara faedah penting dari hadis yang mulia ini adalah jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Jangan meremehkan amal kebaikan sekecil apapun. Sebaliknya juga, jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Kenapa? Karena sama-sama nanti akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT. Sama-sama akan ada totalannya. Jangan kita meremehkan, ini mah dosa kecil. Ini dosa kecil, ini dosa kecil. Dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus jadi dosa besar. Kata sahabat Ibnu Abbas, la sohirota ma'al israr wala kabirota ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Karena dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus jadi dosa besar, Pak. Kerikil kalau dikumpulkan lama-kelamaan jadi bukit, jadi gunung. Ya, la tahkiranna sohiratan innal jibala minal hasa. Kata seorang penyair, jangan kamu meremehkan dosa kecil. Karena gunung itu adalah kumpulan dari kerikil-kerikil kecil. Ya, artinya kalau kita meremehkan karena cuman sedikit kecil, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Ya, demikian juga ya intinya tidak boleh bagi kita untuk meremehkan dosa sekecil apapun. Ya, tidakkah kita ingat ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kalau tadi nolong anjing, ada yang masuk neraka, sebaliknya ada yang masuk neraka gara-gara hewan juga. Apa? Kucing. Udzibat imra'atun fi hirratin. Ada wanita yang disiksa di neraka gara-gara kucing. Kenapa? Dia memelihara kucing tapi nggak dikasih makan, nggak dikasih minum sampai mati kelaparan. Jangan merasa cuma kucing aja kok. Cuma burung, mungkin ada sebagian yang melihara burung misal. Kalau dia nggak ngasih makan, nggak ngasih minum sampai mati kelaparan, ya masuk juga sama. Kalau itu kepada hewan, bagaimana kalau kepada manusia? Ya, kalau kepada manusia. Makanya, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita untuk tidak meremehkan amal kebaikan sekecil apapun, sebagaimana kita tidak boleh meremehkan dosa sekecil apapun. Ya, hendaknya bagi kita untuk berusaha menghindari dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Karena dosa itu terbagi menjadi dua. Ada dosa besar, yaitu dosa yang ada hukumannya di dunia, seperti membunuh ada kisosnya, seperti zina ada rajam atau dicambuk, seperti apa lagi? Ya, mencuri dipotong tangannya, itu berarti dosa besar karena ada hukumannya. Atau ada ancamannya di akhirat, ya, diancam nggak masuk surga, diancam masuk neraka, diancam dengan laknat, itu berarti menunjukkan dosa besar. Ya, demikian juga dosa kecil. Dosa kecil itu sarana. Contoh zina itu dosa besar. Sarana menujunya itu berarti dosa kecil. Misalkan memandang kepada yang bukan
mahram. Itu dosa kecil. Karena apa? Sarana yang mengantarkan kepada dosa besar. Ya, maka kita jangan meremehkan. Apalagi zaman sekarang nih. Kita buka HP, isinya udah. Ya, isinya aurat wanita semuanya. Ya, Instagram, ya, YouTube, ya, apalagi TikTok. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zaman sekarang zaman syubhat dan syahwat sangat kuat. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk berusaha. Dengan cara apa? Dengan cara kita terus ngaji ilmu agama. Ya, dengan cara kita terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa. Ya, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari teman-teman yang baik. Ya, teman-teman yang saleh. Kemudian hindari segala hal yang bisa mengantarkan kita kepada jurang dosa. Ya, teman-teman yang rusak hindari. Ya, tempat-tempat yang bisa menjurus kepada kemaksiatan hindari. Alat-alat yang menjadikan kita tergoda untuk melakukan maksiat hindari. Ya, dan yang paling penting dari semua itu adalah apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang menyelamatkan kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melindungi kita. Ya. Doa untuk diri kita, doa juga untuk keluarga kita. Ya, doa juga untuk keluarga kita. Dulu saya tutup dengan sebuah kisah. Dulu ada seorang dalam riwayat Imam Ahmad, hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah taala dalam silsilah sahihah. Pernah ada seorang pemuda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba pemuda tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, idzan li bizina." Wahai Rasul, izinkan saya untuk berzina. Para sahabat langsung melotot semuanya. Ini orang lagi duduk-duduk, kok ada yang datang tiba-tiba minta diizinkan berzina. Padahal semuanya tahu bahwa zina itu apa? Haram gitu. Tapi Masya Allah, Nabi SAW itu orang yang kalem, sabar, tenang. Ya, dia tahu ini anak muda. Anak muda itu lagi tinggi-tingginya apa? Godaan syahwat. Maka dengan tenang Nabi SAW menyuruh anak muda tadi mendekat. Kemudian diajak dialog, komunikasi. Apa kata Nabi? Ya, wahai anak muda, kalau seandainya ada yang mau berzina dengan ibumu, kira-kira kamu mengizinkan apa enggak? Oh enggak, wahai Nabi. Kalau kamu punya adik perempuan, ada yang mau berzina dengan adikmu, kamu setuju apa enggak? Enggak Nabi, enggak terima. Ya, kalau ada yang berzina dengan bibikmu, kamu setuju apa enggak? Enggak wahai Nabi. Lalu kata Nabi SAW, begitu juga semua orang, sama. Mereka tidak akan mengizinkan kalau kamu berzina dengan ibunya, anak perempuannya, bibiknya. Terus itu tadi komunikasi. Yang kedua, apa cara Nabi? Doa. Dipegang dadanya oleh Nabi SAW. Lalu Nabi berdoa, Allahumma tahhir qalbahu wahfad farjahu. Ya Allah, bersihkan hati anak muda ini dan jagalah farjinya. Maka ini menunjukkan kepada kita, terutama bagi para orang tua, tokoh agama, ya, pertama hendaknya kita dekat dengan anak-anak muda, berkomunikasi dengan mereka, jangan membiarkan mereka ya larut dalam dosa kemaksiatan, nggak ada bimbingan, nggak ada pengarahan, ya, ini susah diatur anak muda, jangan. Mereka butuh pada nasihat. Anak-anak muda ini sebenarnya mudah untuk dinasihatin, tergantung siapa yang mengarahkan mereka, siapa yang menggandeng mereka. Ya. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya yaitu apa? Doakan mereka. Anak-anak muda ini butuh untuk didoakan, termasuk anak-anak kita. Ya, termasuk anak-anak kita, doakan supaya mereka dijaga oleh Allah SWT. Sekarang pergaulan bebas begitu mengerikan. Anak-anak sekolah sudah boncengan sepeda motor laki perempuan sudah hal yang biasa, lumrah. Apalagi ada undang-undang terbaru, ya,
tentang fasilitas pemberian apa? Ya, alat kontrasepsi kepada remaja dan pelajar. Ini tantangan bagi kita semuanya untuk membentengi anak-anak muda kita, membentengi keluarga kita dari godaan-godaan syahwat, ya, dari godaan-godaan syahwat. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, saya kemarin kalau nggak salah baca, ya lewat gitu ya, ada lewat, kalau nggak salah di Instagram atau mana, ada yang cerita, ya dia seorang dokter cerita, ada salah satu pasiennya anak 10 tahun, ya masih kecil, 10 tahun, tapi sudah apa? Jatuh dalam perzinahan, ya jatuh dalam perzinahan, karena sekarang ini ngeri, ya dengan adanya HP, dengan adanya tontonan, orang tua juga kurang memperhatikan, kurang mendidik, ya sehingga banyak yang terjatuh di dalam apa? Ya, dosa zina ini. Oleh karenanya banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk kita dan untuk keluarga kita, untuk anak-anak muda kita, supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.